Halo guys, hari ini saya melanjutkan menceritakan alur cerita film The Legend of the Blue Sea. Nah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pada zaman Joseon, seluruh warga merasa resah karena pakaian dan sepatu mereka hilang telah dicuri. Tapi ada hal yang mengejutkan mereka, yaitu terdapat mutiara yang langka yang dipercaya jika itu sebagai tebusan pakaian mereka. Mr. Yang mengetahui hal tersebut disebabkan oleh putri duyung yang datang mencuri pakaian warga. Mr. Yang menanyakan penjaganya tentang cerita kuno putri duyung yang terkait dengan kejadian yang terjadi. Sehwa berjalan menyusuri kota dan melihat segerombolan anak kecil yang sedang mencoba mengambil buah di pohon yang tinggi. Sehwa mengambil buah yang terjatuh dan teringat dengan Damryung yang selalu memberikan buah ini kepada dirinya waktu remaja dulu. Mr. Yang meminta silirnya untuk menyebar rumor palsu tentang dampak negatif dari kemunculan putri duyung ke daratan. Damryung memberitahu pengawalnya jika selalu akan datang menemuinya untuk melihat salju pertama yang turun. Pengawalnya melarang Damryung untuk pergi, tetapi ia tidak mempedulikan larangan itu. Ketika Sehwa sedang berjalan, ia dikepung oleh suruhan Mr. Yang. Mr. Yang memberitahu suruhannya itu untuk menyakiti kaki Sehwa. Suruhan itu menyodorkan pada ke kaki Sehwa, tetapi secara tiba-tiba Damryung datang dan bertarung dengan mereka. Pada zaman modern, seluruh berita sedang membicarakan kehilangan Maedea yang tidak diketahui. Sehai melihat berita itu di TV sambil menikmati secangkir minumannya. Yoran memberikan masakannya ke Jin Zhao. Yoran menyuruh Jin Zhao menaruh makanan itu di mobil sehingga tidak tumpah. Si Hei menyiapkan makanan yang diberikan oleh Jin Zhao. Ketika suaminya memakan hidangan itu, ia teringat dengan masakan istrinya dan anaknya Jonjae. Ketika di mobil, Heo Will-jong meminta manajernya untuk mencari keberadaan Jonjae. Hal itu ternyata didengar oleh Sei-hei dengan alat perekam tersembunyi. Ia langsung menelpon Maedea untuk menugaskannya mencari Jonjae. Jonjae masih menatap Simchang. Tiba-tiba pihak staf akuarium menemukan Simchang dan akan menangkapnya karena penyusupan yang dilakukannya. Jonjae mengeluarkan identitas palsu dan berpura-pura menjadi seorang detektif. Mereka mempercayainya dan membiarkannya pergi. Jonjae menarik Simchang dan memperjelas alasan tindakannya tadi untuk mencari tahu apa yang ia ingin tanyakan pada Simchang. Ia juga memperlihatkan foto yang dikirim oleh Namdo. Simchang merasa heran mengapa dirinya ada di ponsel bersama Jonjae. Jonjae terkejut mendengar namanya yang disebut sehingga membuatnya semakin penasaran siapa Simchang sebenarnya sampai ia mengetahui nama aslinya. Jonjae menanyakan apakah dirinya saling mengenal satu sama yang lain. Simchang hanya diam saja. Tiba-tiba polisi berjalan melewati mereka sehingga Jonjae mengajak Simchang untuk pergi dari sana. Setelah keluar, Jonjae menanyakan pertanyaan lagi dan tetap tidak ada jawaban dari Simchang. Jonjae meninggalkan Simchang sendiri. Simchang mengikuti dan mengejar Jonjae. Simchang sampai mencari Jonjae, tetapi ia kehilangan jejaknya. Tiba-tiba seorang penipu menghampiri Simchang dan mencoba menipunya. Karena Simchang tak mengerti apa yang dikatakan penipu, akhirnya penipu menyerah dan mengajak Simchang ke arah mobilnya. Simchang terlihat bingung dan orang-orang yang mengangkat tangannya ke atas sambil memegang sesuatu. Jonjae menjelaskan jika mereka sedang memotret kembang api. Simchang menanyakan Jonjae mengapa ia tidak melakukan hal yang sama. Jonjae mengatakan jika apa yang ia lihat ini tidak perlu dipotret tapi akan ia ingat. Kemudian Simchang meraih tangan Jonjae dan menaruhnya ke dada Jonjae. Ia menanyakan apakah ia akan mengingatnya di bagian yang ia tunjukkan. Hal itu membuat Jonjae teringat dengan ibunya yang melakukan hal yang sama di saat mereka menonton pertunjukan kembang api ketika Jonjae masih kecil. Ketika Yoran menonton pertunjukan kembang api melalui TV, Samdol mengambil remote untuk menggantikan channel golf. Yoran menyuruhnya untuk tidak menggantikannya. Tak lama kemudian ia membiarkan Samdol menggantikannya.
Samdol mengatakan terima kasih kepada Yoran atas izinnya. Melihat hal itu, Jin Zhao merasa kesal dengan tingkah suaminya yang menuruti perintah pembantunya ini, padahal ini TV dan rumah milik mereka. Seharusnya mereka yang menguasainya. Maide menelpon Sehe dan memberitahu keberadaan Jonjae yang sedang bersama wanita. Sehe meminta Made untuk mencari tahu tempat tinggal Jonjae. Made menanyakan bagaimana Sehe mengetahui jika Jonjae akan datang ke Sungai Han. Sehe mengatakan jika Jonjae datang ke sana untuk menemui ibunya saat ulang tahunnya, dan hingga sekarang ia masih melakukannya. Jonjae meminta Simchang untuk tidak mengikutinya. Simchang tetap meminta ikut kemanapun Jonjae pergi. Namun Jonjae mengatakan jika Simchang memberitahu kejadian yang ia lupa saat di Spanyol. Jonjae menuliskan nomor teleponnya dan Jonjae masuk mobil meninggalkan Simchang. Ketika di mobil, ia berusaha untuk tidak peduli dan melihatnya dari kaca spion. Maide yang sedang mendekati Simchang terhenti karena mobil Jonjae. Jonjae kembali dan membawa Simchang pergi. Ketika di dalam mobil, Jonjae sedikit kembali mengingat apa yang terjadi, tapi ia tidak bisa mengingat semuanya. Jonjae melihat mobil yang terus mengikutinya sehingga ia melaju dengan cepat. Ketika sudah di dekat rumahnya, Maide kehilangan arah dan tidak menemukan mobil Jonjae. Maide melihat toko dan mendapatkan ide. Cia terus memandangi guci yang terdapat lukisan seorang putih duyung dan manusia yang sedang berciuman. Rekannya mengatakan jika lukisan ini dibuat oleh penjelajah waktu itu. Rekannya menanyakan mengapa ia harus terus memandangi guci tersebut. Cia merasa jika pria yang ada di lukisan ini mirip dengan Jonjae. Jonjae menyuruh Simchang untuk masuk dan membuat seisi rumah terkejut. Simchang yang melihat kolam di dalam rumah Jonjae langsung menghampirinya. Mereka semua terkejut dengan tingkah Simchang. Simchang merasa heran karena ia tidak ada ikan yang bisa ia makan dan menanyakan kepada mereka. Taiwo menyiapkan makanan untuknya dan memberikannya. Ketika Simchang sedang makan, Jonjae mengeluarkan gelang dan menanyakan kebenarannya. Simchang mengakui jika itu gelang miliknya dan ia memberikannya kepada Jonjae. Simchang menanyakan kepada Jonjae apakah ia akan memanggilnya jika ia memiliki sebuah nama. Karena jawaban Jonjae, Simchang meminta untuk memberikan nama untuknya. Simchang tidak peduli dan pergi menghampiri Tayo untuk menanyakan namanya. Tayo tersentak kaget, ia menjawabnya. Simchang melihat gerak-gerik Cia yang memakan kue dengan anggun. Simchang mencoba menirunya. Ia merasa kesal melihat Cia dekat dengan Jonjae. Setelah selesai, Cia menarik Namdo keluar dan menanyakan tentang Simchang. Namdo mengatakan jika Jonjae izin kepada Simchang untuk tinggal sementara waktu karena ia merasa kasihan kesehatan mentalnya agak terganggu. Cia meminta Namdo untuk mengawasi mereka dan keluar dari rumah itu. Ia juga menanyakan kemana ia akan tidur karena ia sudah tidak ada kamar lagi. Namdo menjelaskan jika sebenarnya ada sebuah kamar lagi. Jonjae mengantar Simchang ke kamar kosong di atas kamarnya. Saat Jonjae sedang mengendarai mobil untuk pulang, Namdo menelponnya untuk tidak pulang terlebih dahulu karena di sekitar rumahnya terdapat pembunuhan sehingga banyak polisi sedang berpatroli. Namdo mengetuk pintu mobil Jonjae yang berhenti sebelum mendekati para polisi. Namdo mengatakan jika di sana terdapat deduktif yang mencarinya 3 bulan lalu. Namdo memintanya untuk memutar balik arah, tetapi Jonjae merasa khawatir dengan Simchang yang ada di rumah sendirian. Salah satu polisi mencurigai pembunuhan ini disebabkan oleh Maidea berdasarkan cara dan pola membunuhnya. Namun, pendapat itu tidak disetujui oleh rekannya karena korban merupakan rentenir sehingga pembunuhan ini bisa disebabkan motif balas dendam. Simchang di rumah sendiri. Ia bertanya-tanya mengapa Jonjae tidak kunjung datang. Simchang tak sengaja menduduki remote TV sehingga ia melihat drama di acara TV. Madea yang masih berkeliaran di sana mencoba memencet bel di rumah. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Simchang mengira Jonjae pulang dan ia segera membuka pintu. Jonjae meminta Namdo untuk minggir. Namdo terkejut melihat temannya ini menerobos polisi yang ada di sana.